Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Kalau kamu ingin personal reading yang lebih private dan juga spesifik, silakan book dan cek di bio. Sekarang kita mulai ya. General reading untuk Sun, Moon, and Rising in Leo soal cinta. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, semoga yang positif bisa terwujud ya. Kalau ada yang negatif, bisa dijadikan rambu-rambu, semoga bisa dihindari atau kamu atasi gitu ya. Ada The Tower, Destruction. Kemudian ada The High Priest, Wisdom. Dan ada Page of Swords, Gossip. Leo, what's going on? Aku merasakan di sini energi cintanya cukup chaos ya. Kita ke yang single dulu ya. Jadi mungkin ada yang sedang dalam hubungan tanpa status, atau kayak hubungannya itu nggak jelas ya. Sebenarnya mungkin dari awal pondasinya itu nggak kuat. Kalian itu mungkin dari temenan atau memang niatnya having fun. Nah, sebenarnya hubungan ini memang hubungan yang bukan untuk jangka panjang. Jadi hubungan ini datang untuk menjadi pelajaran baik buat kamu ataupun untuk orang itu gitu ya. Karena di sini ada wisdom. Aku merasakan ada hubungan yang mungkin terkait pihak ketiga gitu ya. Jadi ada yang sudah punya pasangan, atau juga di sini hubungannya itu kayak terbentur oleh prinsip yang berbeda. Jadi kalau diteruskan juga akan banyak masalah ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya nggak kayak gitu, tapi omongan di luar itu kebanyakan omongan miring. Banyak gosip tentang hubungan kamu yang akhirnya energi yang positif pun akan menjadi negatif gitu ya. Akan dipandang atau diterima negatif oleh lingkungan. Kalau yang single, aku merasakan di sini mungkin sebaiknya kamu itu segera menarik diri dulu gitu ya. Jadi kalau bisa sih jaga jarak dulu, karena kalau misalnya sudah pakai perasaan memang sulit ya untuk langsung ngekat atau juga memutuskan tidak punya hubungan lagi, tidak berbicara lagi gitu ya. Jadi sebaiknya jaga jarak dulu. Jangan sampai nanti ada gosip yang makin berkembang. Aku merasakan ada orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kamu. Kemungkinan nanti akan bisa sampai ke pihak orang tua atau ke orang-orang yang lebih senior gitu ya. Yang punya wewenang, yang punya kuasa. Kalau di pekerjaan mungkin atasan kamu nanti akan memberikan penilaian yang buruk. Walaupun sebenarnya ini ranah personal, tapi entah kenapa ya, hubungan ini tuh kayak banyak membawa hal-hal yang negatif. Jadi kayak bukan hubungan yang direstui oleh orang tua atau juga oleh orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Ini cukup berat juga ya energinya. Pada intinya, mungkin pada awalnya itu ada kesalahan dalam memulai hubungan. Apakah hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan atau kamunya sudah punya pasangan, atau memang hubungan ini bukan yang punya tujuan jangka panjang. Jadi sebenarnya dari awal kalian berdua itu sudah tahu gitu ya, hubungan ini nggak akan kemana-mana. Nah itu untuk yang single ya. Kalau yang untuk berpasangan, aku merasakan memang sepertinya bahtera rumah tangga atau hubungan kamu ya, misalnya belum menikah, misalnya kamu masih berpacaran atau tunangan, ini seperti ada goncangan dari pihak luar, ada pihak-pihak yang nggak setuju dan ingin membuat hubungan kalian itu berhenti di sini aja. Ada kemungkinan ini dari pihak keluarga,
atau orang tua gitu ya, ada yang nggak setuju. Kalau sudah menikah pun kelihatannya memang ada masalah yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak awal yang aku rasakan ya. Dan ini tuh udah menyebar gitu. Masalahnya tuh udah bukan domestik lagi, tapi udah jadi konsumsi umum. Masalahnya tuh kayak orang lain tuh jadi ikut-ikutan. Entah kenapa di sini aku merasakan apakah mungkin pada saat ada masalah itu ya, masalahnya masih kecil, kalian tidak bisa mengatasinya, akhirnya jadi meluas gitu ya. Yang tadinya ingin mencari pertolongan, ingin konsultasi, tapi curhat ke orang yang salah, ngomong ke orang yang salah gitu ya. Jadinya akhirnya membuat isu-isu yang miring, isu-isu tak sedap gitu. Akhirnya komunikasi kalian juga memburuk ya. Komunikasi antara kamu dengan pasangan juga memburuk. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada jalan lain untuk yang pertama mungkin mencari akar masalahnya. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, lalu dibicarakan gitu ya. Kalau perlu melibatkan keluarga juga. Karena di sini aku melihat masalahnya sudah bukan antara kamu dengan dia, tapi sudah meluas ya, melebar. Aku merasakan mungkin sejak awal hubungan ya, ini baik yang masih belum punya status ataupun yang sudah sampai berkomitmen, itu sebenarnya sudah ditentang. Jadi bisa ditentang oleh keluarga, oleh orang tua, atau sebenarnya mungkin hati kecil kamu juga sebenarnya sudah ada keraguan gitu ya. Tapi karena dijalani hari demi hari gitu ya, dan akhirnya cinta itu tumbuh, aku juga nggak bisa menyalahkan ya, karena kan cinta itu bisa dibilang kayak jalangkung, datang tak diundang, pulang juga tak diantar gitu ya. Artinya kalau sudah salah satunya padam ya, yang satu berusaha bagaimanapun susah untuk bisa mengembalikan lagi gitu ya. Aku merasakan ada komunikasi yang stuck. Jadinya bukannya membicarakan dengan pasangan ya, membicarakan secara internal, mungkin kamu curhat ke temen atau ke orang tua gitu ya. Fatalnya mungkin curhat ke orang tua nggak terima, terus orang tua juga ngomong ke kakaknya, adiknya, atau ke siapapun. Nah, itu akhirnya menyebar dengan ditambah-tambahin atau ada yang dikurangin, akhirnya jadi gosip yang miring. Jadi kalau untuk Leo ya, di percintaan kali ini, kamu itu perlu bijak melihat lagi masalahnya, mencari akar masalahnya, dan ketika kamu sudah bisa menemukan akar masalahnya, di situ kamu perlu memutuskan ya, ini masih bisa diperbaiki atau enggak. Kalau enggak, daripada makin parah gitu ya, karena aku melihat ini udah benar-benar terombang-ambing gitu. Di satu sisi mungkin pasangan kamu itu masih percaya sama kamu, atau sebaliknya gitu ya, kamu masih percaya sama pasangan, tapi karena udah banyak campur tangan, udah banyak isu yang beredar, akhirnya kalian itu tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa objektif. Akhirnya ribut lagi. Kalau udah akur, ribut lagi. Dikit-dikit ribut gitu ya. Jadi banyak hal-hal sepele yang akhirnya menjadi besar. So, sekali lagi, kali ini percintaan untuk Leo, kamu itu perlu berpikir bijak dan juga dengan logika. Kalau memang hubungan ini sudah tidak bisa diteruskan ya, meskipun masih ada rasa cinta, apalagi sayang, sebaiknya ya kalau belum berani untuk memutuskan, lebih baik jaga jarak dulu atau break dulu gitu ya. Cari dulu ketenangan supaya masing-masingnya itu bisa berpikir dengan jernih, dan ketika semuanya sudah bisa berpikir jernih, mudah-mudahan gosip dan isu miring juga mereda dan kalian itu udah bisa kokoh ya, tidak mudah terombang-ambing oleh omongan orang, tidak mudah dibisiki atau juga tidak mudah diintervensi. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tarik oracle advice untuk Leo. Ada advice apa atau clue tambahan untuk
Leo soal cinta. Ya. Oke, aku ambil keduanya ya. Jadi di sini memang kamu itu perlu menenangkan diri ya. Jadi meditasi, berdoa, menjauhi dulu titik api, titik sumber masalah. Jadi yang aku bilang jaga jarak itu tadi ya. Sebaiknya ya take a break gitu ya. Kamu ngomong sama pasangan, ini bukan berarti kita selesai gitu ya. Bukan berarti akhir dari segalanya. Tapi kita kasih waktu, kita kasih jarak dulu, dan setelah itu mungkin kalian akan bisa berkomunikasi dengan clear. Kalau misalkan sekarang dipaksakan, selain kalian itu masih emosi, di sini juga ada pihak ketiga atau pihak luar yang ingin manas-manasin gitu ya. Jadi sebaiknya ya udah dibiarkan reda dulu, dicari akar masalahnya, kemudian hadapi dengan bijak gitu ya. Pikirkan dengan bijak, dengan kepala dingin, dengan jernih. Caranya dengan meditasi, berdoa, merenung, mengambil waktu untuk menyendiri gitu ya. Kemudian setelah kamu siap ya, setelah kamu tenang, hati kamu juga sudah ikhlas gitu ya, apapun keputusannya antara kamu berdua, lalu komunikasikanlah. Mudah-mudahan akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Oke Leo, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.